Politik kita itu serba mungkin. Yang kalah pemilu bisa jadi menteri. Jadi yang tidak mungkin di negara ini hanya orang mati untuk bisa dihidupkan kembali, Putri. Di luar itu sangat mungkin ya. Jadi tidak ada sekat-sekat yang kemudian membuat seakan-akan dunia itu tidak bisa dipersatukan dalam satu kepentingan politik bersama. Jadi teka-teki ini sebenarnya adalah spekulasi publik ketika ada nama capres yang dimunculkan dari PDIP. Ya, the end of the day-nya bagi saya yang bisa memutuskan siapa yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo adalah elit-elit partai, elit PDIP, elit Gerindra, elit Golkar, elit PAN, dan elit P3. Jadi publik hanya bisa melihat dan berspekulasi secara umum. Semua cocok, semua pasti didasarkan pada kekuatan-kekuatan politik, pasti didasarkan pada misalnya kepentingan-kepentingan survei. Ini kan belum waktunya, itu baru saling lempar bola. Belum ada yang sebenarnya final di situ ya. Jadi lempar bolanya ini masih cukup lama. Kecuali mungkin capresnya sudah agak definitif. Definitif itu misalnya mungkin Pak Anies sudah agak definitif, saya katakan agak ya. Kemudian kalau PDIP sudah definitif karena PDIP mengumumkan dia tiketnya udah terpenuhi. Nah yang lain-lain tuh masih lempar-lempar bola. Pokoknya biarkan berkembang demokrasi, nanti masyarakat akan mengerucutkan mana yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Itu menjadi kata kunci untuk bisa memenangkan Pilpres. Jadi seasosiasi positif apapun dengan organisasi atau institusi Islam, kalau tidak bisa diturunkan dalam bentuk elektabilitas yang bisa mendongkrak daya tarik elektoral pasangannya, ya nggak ada gunanya. Makanya tinggal 7 nama itu dicek gitu ya, siapa di antara mereka yang punya asosiasi terutama dari sisi elektoral untuk membantu memenangkan capresnya di 2024. Bagaimana peluang Mahfud MD jadi cawapres Ganjar? Ini penjelasan pakar komunikasi politik UGM. Pakar Komunikasi Politik Indonesia Gajah Mada atau UGM Nyarwi Ahmad menilai nama Mahfud MD memang berpotensi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari Ganjar Pranowo. Nyarwi menjelaskan sejumlah hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan Mahfud MD untuk kembali membuka peluangnya di kontestasi Pilpres 2024. Mahfud MD menurut Nyarwi unggul dibanding calon lain jika isu penegakan hukum di masa depan dianggap isu yang paling penting. Jika isu tersebut krusial dan makin krusial di mata elit dan juga mayoritas pemilih Indonesia, maka peluang Mahfud makin besar, kata Nyarwi dalam pesan yang diterima Tribun News Kamis 27 April. Namun Nyarwi menilai peluang Mahfud MD bisa saja mengecil lantaran para elit parpol belum menominasikan ex-ketua Mahkamah Konstitusi itu sebagai sosok capres pendamping Ganjar. Kedua, data-data survei dari lembaga-lembaga kredibel juga mengindikasikan dukungan pemilih ke Mahfud sebagai sosok cawapres juga masih sangat rendah, tambah Nyarwi. Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies tersebut mengatakan faktor dukungan dari para elit-elit ketua umum parpol sangat penting untuk cawapres yang nantinya berkoalisi dengan PDIP. Kemudian, dinamika tingkat dukungan pemilih pada tokoh tersebut semakin kuat. Tokoh tersebut mendapatkan dukungan dari pimpinan parpol yang berpotensi berkoalisi dengan PDIP dan sekaligus mendapatkan dukungan dari pemilih sebagai sosok cawapres. Maka peluang tokoh tersebut untuk mendapatkan tiket cawapres mendampingi Ganjar akan semakin besar, kata dia. Menurut Nyarwi, faktor tingkat dukungan pemilih pada tokoh tersebut berlaku bagi semua tokoh potensial, tak hanya Mahfud MD. Ini bisa berlaku pada tokoh-tokoh yang selama ini sudah pernah disebutkan oleh Presiden Jokowi dalam sejumlah kesempatan, maupun pada tokoh-tokoh yang selama ini dikabarkan dekat dan didukung oleh sejumlah pimpinan partai, khususnya partai-partai yang ada dalam blok Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Tokoh-tokoh tersebut termasuk Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Mahfud MD, tandasnya.